Hello and what's up guys. Sekarang kita bersama dengan Hyundai Stargazer Active Improvement tahun 2023. Iya, pada tahun ini sepertinya persaingan mobil di kisaran 250 jutaan kurang atau lebih dikit itu lagi panas-panasnya banget. Dan Hyundai Stargazer varian termurah ini sekarang diberikan sedikit improvement supaya dia bisa memiliki competitive edge dibandingkan base spec dari LMPV para rivalnya. Penasaran? Yes, sebagai spek termurah, sebenarnya sekarang Stargazer tipe aktif ini udah nggak gerasa kayak base spec banget lagi berkat update di eksterior dan juga di interiornya yang nggak hanya menambah estetikanya, tapi juga memberikan kenyamanan lebih dari pagar penunggangnya gitu. Tapi kayak apa sih perubahan yang ditawarkan oleh versi termurah dari Hyundai Stargazer yang harganya mulainya nggak nyampe 250 juta ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior mendapatkan improvement di bagian kaki-kakinya, di mana sekarang tipe aktif seperti ini peleknya sudah alloy, tidak main kaleng lagi, jadi serupa dengan tipe trend yang di atasnya. Nah untuk jangkis Hyundai Stargazer Active Improvement tahun 2023. Iya, tahun ini itu sebenarnya mobil di harga rentan 250-an juta rupiah itu lagi hot-hotnya banget gitu kan. Nah makanya Stargazer sendiri untuk varian aktif dia kan main dimulai harga 240 jutaan rupiah. Jadi itu masuk ke pricing yang lagi hot-hot banget. Dan untuk sebuah LMPV, kita udah pernah bilang ya di review Stargazer terlengkap kita di varian Prime yang sebelah sini, bahwa ini adalah benchmark baru di kelas LMPV karena dia nyaman, fun to drive, lega, fiturnya lengkap, jadi benar-benar all in one package banget. Tapi gimana soal varian termurahnya? Karena kan kita belum pernah review varian terbawahnya gitu kan. Nah sekarang kita akan ulas varian aktif, kebetulan ada improvementnya ini. Sebenarnya improvementnya itu hanya meliputi dua bagian ya, tapi kita ulas saja secara keseluruhan karena kan kita belum pernah ulas varian base spec-nya yang kalian pasti suka. Nah kita bahas soal desain dari belakang dulu seperti biasa. Secara desain overall memang bentuknya sih masih sama aja gitu ya. Bahkan orang secara umum pun belum tentu bisa bedain mana varian aktif, mana trend, mana style, mana prime kecuali ngeliat logonya. Dari atas dia udah dapat antena shark fin. Iya, jadi udah keren ya. Bahkan Brio aja sekarang kan udah facelift, dia masih short pole biasa gitu. Ini varian terbawah udah shark fin, really nice. Dia udah desain macam integrated roof spoiler seperti ini. Third brake stop lamp yang bagian sini kaca belum ada di fogger, memang kan sampai varian atas belum ada. Tapi di varian terbawah dia belum ada wiper belakangnya, jadi kacanya masih polos seperti ini. Ke bawah desainnya masih serupa. Ini mungkin karena warna hitam, jadi yang hitam-hitam di sini kurang kelihatan, tapi tetap ada aksen piano black yang menyeberang seperti ini. Tapi kalau kalian lihat lampunya ada yang berbeda, ntar gue bahas. Di sini logonya pun masih sama, Stargazer di bagian tengah dengan lampu plat nomor yang masih belum LED. Bumper belakangnya dia desainnya juga masih sama, tapi untuk bagian underguard bawahnya ini dia nggak silver, jadi nggak kayak silver scuff plate, tapi dia mirip seperti cladding hitam SUV seperti ini. Tapi secara desain sih sama-sama aja. Ada mata kucing di bagian samping bentuknya trapesium. Nah kalau bicara soal safety, memang ini belum ada parking sensor bagian belakang ya, jadi masih polos saja seperti ini, dan bahkan tentunya kamera mundur di sini pun juga belum ada. Nah, badging memang cukup kecil ya semua varian Stargazer. Badge di bagian sini aktif untuk menandakan bahwa ini varian yang entry level, termasuk bagian lampunya hilang sudah trademark Stargazer yang sangat ketara di bagian malam, yaitu lampu LED bar berbentuk huruf H di sini. Ini jadi tidak nyala. Jadi lampunya hanya mengandalkan full bohlam di bagian samping sini. Untuk lampu senja lampu rem,
dia 2 buah segitiga yang bagian sini, untuk lampu sein di bagian tepian sebelah sini yang tipis, dan lampu mundur di bagian sebelah bagasinya sini masih bohlam semua. Siluet sampingnya masih mempertahankan bentuk dasar dari Stargazer yang mereka sebut sebagai one curve design dari depan sampai belakang, sehingga satu tarikan garis dan melengkung yang menciptakan desain yang sleek dan pastinya lebih aerodinamis dibandingkan dengan semua rivalnya. Namun perbedaannya pertama-tama ada di bagian samping sini. Jadi untuk urusan pilar dia belum di blackout ya, jadi masih sewarna body, dan untuk bagian bawah door handle-nya pun dia tidak chrome untuk semuanya, walaupun dia masih model grip type. Dan juga dia tentunya belum ada akses keyless entry karena kan dia tidak ada buttonnya di sini. Ke bawah dia masih sama aja karena kan di bawah dia nggak ada aksen apa-apa sampai ke varian paling atas. Spionnya sewarna body, ada lampu sein juga di bagian sini, udah electric adjustment. Namun untuk varian terbawah seperti ini spionnya belum electric retract, jadi lipatnya masih model penyet seperti ini aja. Tapi again, base spec menurut gua masih nggak terlalu masalah lah. At least ini cukup sturdy ya, jadi kayak mantep gitu kesannya, nggak yang flimsy. Dan tentunya masih ada kaca di bagian pilar depannya sini untuk memberikan visibilitas yang cukup luar biasa. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai Stargazer Active Improvement. Nah, ini adalah menjadi improvement pertama serta improvement yang paling kelihatan bedanya di eksteriornya. Iya, karena improvementnya kan ada 2 untuk tahun ini, satu di bagian eksterior, satu di bagian interior. Di bagian eksterior ada di bagian kaki-kaki sebelah sini. Tadinya tipe aktif seperti ini, varian paling bawah kan dia pakai pelek kaleng. Iya, masih stylish gitu ya. Tapi semenjak improvement sekarang, dia sudah menggunakan pelek alloy yang serupa dengan tipe trend, yang tipe di atasnya. Jadi udah kayak gini ya, udah lumayan keren lah. Tapi dia masih cukup sederhana. Dia single tone warna silver seperti ini, palang 5 twin spoke, jadi udah lumayan kekinian. Secara ukuran, dia pun serupa dengan varian yang prime juga, karena walaupun peleknya berbeda, tapi ini sama-sama ring 16 inci. Nah, ini dibalut dengan ban Kumho dengan ukuran 20555 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelas seperti ini. Dan soal safety kayak ABS, EBD gitu-gitu sebenarnya standar udah ada. Tapi dia kehilangan VSC alias traction control. Jadi dia safety-nya ya masih standar ABS aja. Dan airbag pun dia pun sekarang menjadi hanya 2 untuk dual front airbag aja. Dan tentunya kita bahas bagian fascia depan dari si Hyundai Stargazer Active Improvement. Nah, untuk varian Active semenjak awal itu sebenarnya kelihatan banget dari bagian fascia depannya. Nah, ini warna hitam jadi nggak gitu kelihatan gitu ya, karena kan grill yang tipe prime yang kayak itu tuh, nah itu kan grillnya memang hitam dari sononya ya. Nah, untuk varian yang aktif dan varian yang trend, grillnya ini warna body. Iya, jadi bagian tengah sini dia tuh langsung nyambung ke bumper tanpa potongan, full langsung body color ke bagian lubang-lubangnya sebelah sini, yang justru kita The Lugnuts lebih suka. Iya, kenapa? Karena desainnya tuh kayak lebih sleek, tanpa kebanyakan embel-embel, dan kesannya malah lebih futuristis sekaligus lebih mirip kayak mobil listrik. Jadi lucu gitu ya. Kita sih kalau beli Stargazer tipe atas, kita request bumpernya yang tipe bawah, karena ini menurut gue lucu banget integrasinya. Badge Hyundai di bagian tengah, dan pastinya perbedaan dengan tipe atas yang paling ketara di bagian depan adalah ini, Horizon DRL yang di bagian atas ini, yang menjadi ciri khas dari Stargazer yang diambil dari Staria, juga sekarang sudah tidak ada. Jadi ini hanya aksen chrome aja ya, melintang seperti ini gitu, tidak ada lampunya, karena lampunya semua ada di bagian bawah sebelah sininya. Bumpernya bentuknya masih sama, sampai dengan aksen underguard di sini pun bentuknya masih serupa, tapi ada detail yang berbeda di bagian sininya. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Underguard bawahnya yang tadinya silver, dia jadi warna kayak hitam cladding kayak gini ya, maka kesannya itu lebih macho, lebih kayak SUV gitu, karena dia jadi punya plastik cladding. Nah, lampunya ini nih yang beda banget, karena lampunya dia tidak ada LED-LED-an. Pertama-tama untuk lampu senja, kalau yang tadi kan Horizon DRL di bagian atas jadi lampu senja juga gitu ya. Ini lampu senjanya langsung ke mika dalamnya sebelah sini. Nah, untuk low beam dan high beam juga menyatu bohlam H4 di bagian dalam sini. Untuk lampu sein, dia bohlam di bagian tepian atas sama seperti yang di atas, tapi untuk tipe bawah seperti ini dia absen fog lamp di bagian bawahnya. Jadi dia tidak punya fog lamp untuk varian seperti ini. Dan tentunya karena dia tidak punya Hyundai Smart Sense, pastinya di bagian kaca sini dia polos, tidak ada kamera-kamera apapun. Jadi masih cukup sederhana seperti ini aja. Namun secara overall, desain dari si Hyundai Stargazer Active Improvement 2023 ini dengan adanya pelek alloy, orang jadi nggak tahu kalau ini varian terbawah atau bukan gitu ya, karena peleknya pun udah mirip dengan tipe trend, dan secara desain luar juga mirip dengan tipe trend. Nggak terlalu banyak bedanya gitu, hanya yang tahu aja. Dan secara overall, mobil ini pun tidak lagi terlihat seperti sebuah mobil yang base spec.
Interior mendapatkan improvement di baris keduanya, lebih tepatnya di bagian double blowernya, di mana sebelumnya ia menggunakan kipas, sekarang ia menggunakan AC double blower asli yang dingin. Oke, lanjut bahas mengenai interiornya. Build quality and materials. Memang ini masih serupa aja dengan Stargazer yang biasa ya, jadi dominasi hard plastik semua, tapi di gelas seperti ini, apalagi di base spec, itu sebenarnya kita masih nggak masalah. Masih dapat aksen satin chrome di bagian dashboard depan sini, dan juga masih storage-nya berlimpah. Ada storage buat handphone di sini, kemudian ada juga open storage di bagian bawah sininya. Namun di bagian bawah sininya dia tidak dapat ambient light kayak tipe atas, jadi dia polos seperti ini aja. Glove box belum soft opening, tapi dia cukup besar. Ada apar juga di bagian dalam sininya. Nah, termasuk kita lanjut bahas mengenai infotainmentnya. Nah, infotainmentnya ini itu sebenarnya kerennya, dia dari tipe bawah kayak gini yang aktif sampai tipe prime itu serupa aja kayak gini gitu. Jadi masih touchscreen dan fitur pun masih cukup lengkap. Masih ada kayak Bluetooth teleponi, masih ada Android Auto, Apple CarPlay, bahkan dia masih ada fitur kiblat. Iya, kayak gini ya. Jadi keren ya. Jadi islami sekali gitu kan. Sisanya dia masih cukup serupa dengan menu-menu yang khas dengan Hyundai gitu ya. Ini dia udah ada USB, udah ada Bluetooth Music, Android Auto, Apple CarPlay, dan tentunya radio. Udah lengkap lah. Oke, ke bawah lagi tombol hazard di bagian tengah sini, dan ke bawahnya kita masuk ke bagian climate control. Nah, ini berbeda nih, karena kan di tipe atas climate controlnya digital, tapi di tipe bawah seperti ini dia climate controlnya masih model putar-putar. Nah, ada 3 buah dial. Di bagian sebelah kanan untuk fan speed, di bagian tengah untuk temperature, dan di bagian kiri untuk arah sembur. Dan yang keren, arah semburnya masih lengkap loh. Ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger pun masih ada ya, sampai ke front defogger aja. Dan untuk urusan air circulation, ini semua tombol digital, jadi elektris, udah nice banget. Bawah lagi, nah di sini ada input untuk USB, ada power outlet juga di bagian kirinya. Namun di bagian bawah sini dia absen wireless charger, jadi ini dia ya hanya storage open kayak gini aja ya. Nah, transmisi dia ditawarkan dengan 2 buah pilihan, ada automatic IVT seperti ini, itu sebutannya Hyundai ya. Jadi dia tetap ada transmisi otomatis dengan manual shift mode. Iya, dan ini kayak yang gue bilang menjadi salah satu CVT terbaik yang ada di pasaran saat ini gitu. Dia sigap dan enak banget dipakainya, nggak berasa kayak pakai motor matic. Tapi dia juga available dengan transmisi manual. Iya, jadi kalau kalian pengen manual kayak buat flick gitu-gitu masih bisa. Termasuk di bagian kirinya ini ada yang hilang. Kalau di tipe Prime itu di sini ada drive mode, kalian bisa pilih mau eco, normal, sport, dan juga ada untuk matiin traction control. Nah, di sini tidak ada, jadi di sini polos aja. Ke belakang lagi 2 buah cup holder. Di sini juga ada yang berbeda. Kalau yang di tipe atas yang ada ambient light kan cup holder di sini ada yang kayak cover transparan bisa dibuka-buka, dan ada ambient light di bagian bawahnya. Ini polos aja seperti ini dengan parking brake di bagian sampingnya yang juga masih model biasa. Nah, ke belakang tadinya kan ada armrest ya. Kalau yang di tipe atas di sini dia tidak ada armrest, jadi dia polos seperti ini aja. Nah, joknya juga berbeda. Tapi entah kenapa kita malah lebih suka jok yang kayak gini. Iya, karena ini joknya fabric, tapi fabriknya tuh kombinasi 2 finishing. Di bagian samping, ini fabric biasa, warna abu-abu. Di bagian tengah tuh kayak efek jeans gitu loh, kayak mobil-mobil Perancis malahnya, lucu gitu kan, kayak gini. Dan tetap ada aksen garis-garisnya lagi. Nah, untuk pengaturan jok, dia masih manual semua kayak yang atas, tapi dia hanya bisa sliding dan reclining aja. Jadi dia kehilangan fungsi seat height adjuster. Tapi posisinya sih menurut gua udah cukup pas ya, despite tudung speedometer yang tinggi ini yang nanti kan bakal diimprove juga kan, karena kan yang di versi luar udah ada yang dipapas sedikit di bagian sininya. Setirnya dia masih full poliuretan biasa seperti ini, jadi belum dilapis kulit, tapi bentuk setirnya sama seperti varian atas dengan aksen satin chrome juga di bagian sampingnya. Suara klakson seperti ini udah bagus, udah nggak perlu kalian ganti lagi. Dan kontrol setirnya pun di sini agak sedikit lebih sepi, tapi di bagian kiri ini masih lengkap. Jadi audio steering switch masih ada, untuk Bluetooth teleponi, untuk voice command dan favorite button pun masih ada di bagian sini. Nah, tapi di bagian kanan ini dia hanya untuk mengontrol MID aja. Iya, kenapa? Karena kan mobil ini tidak punya Hyundai Smart Sense, jadi dia tidak ada cruise control, tidak ada untuk nyalain lane keep assist gitu-gitu, nggak ada. Karena kan di bagian atas ini kan bisa juga polos ya, jadi nggak ada kamera-kameraan. Tapi lampu dia juga udah jadi nggak auto, jadi ya kan putar-putar manual seperti ini aja. Tapi at least wiper pun udah lengkap, sampai intermittennya udah ada. Nah, ubahnya juga ini di bagian speedometer. Kalau yang tipe atas kan dia kayak agak digital gitu ya. Kalau di sini dia speedometernya masih analog, jadi masih pakai jarum. Tapi at least dia tetap udah Optitron, jadi udah modern lah. Kanan dan kiri, di kiri ada speedometer sampai 240 km per jam yang agak ngarep. Di bagian kanan ada rev counter, redline di 6500. Di bagian tengah, ini ada
MID yang memang masih pixelated. Iya, jadi kalau kalian punya kayak contohnya kereta yang tipe bawah itu pun ya mirip-mirip kayak gini, masih pixelated. Dia ada parking gear indicator, ada sisa range, ada untuk door ajar pun masih lengkap, tiap pintu dia bisa deteksi gitu ya. Jadi per pintu, bukan yang warning aja. Odometer di bagian bawah, dan di bagian tengah ada MID yang sayangnya ini masih shipping mode, jadi belum bisa kita ulek lebih lanjut. Bagian kanan ada open storage juga di bagian sini, di bawahnya untuk seekring, dan di bagian door trim itu pun dia kehilangan panel soft touch. Jadi sekarang dia full hard plastik dari atas sampai bawah. Yang tempat kalian taruh tangan tuh itu sekarang jadi keras, tapi tetap ada aksen jahitan-jahitan palsunya ya. Sebenarnya menurut kita agak unnecessary. Untuk buka pintunya juga door handle, dia sekarang jadi hitam, udah nggak satin chrome lagi. Termasuk dia kehilangan ambient light. Jadi di bagian atas tuh yang di keteknya itu dia polos, nggak ada apa-apanya. Dan di bawah dia tetap masih ada door pocket dan bottle holder juga. Tapi untuk audionya, kalau misalnya di pilarnya, dia tidak dapat tweeter. Iya, jadi ya audionya 4 speaker aja seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke bagian atas. Ini pun di atasnya kaca tengah day night view belum ada, dan kaca tengahnya itu jauh lebih tipis gini ya. Jadi kayak sangat tipis dan dia warna hitam. Ke atas overhead console tentunya pun dia lebih sederhana. Dia hanya ada lampu aja seperti ini, karena kan dia tidak ada smart sense. Jadi dia tidak punya blue link yang bisa dipecet-pecet gitu, tidak ada. Tapi yang keren untuk Bluetooth teleponi, dia mikrofonnya tetap masih ada nih di sini. Jadi terasa OEM dan integrated banget. Dengan 2 buah sound visor yang dua-duanya nggak ada kacanya, tapi di bagian kanan dia udah ada card holdernya. Dan juga power window. Nah, kalau yang di bagian atas kan dia udah ada auto up down untuk sisi driver ya. Tapi di varian bawah seperti ini yang aktif, dia belum ada yang auto sama sekali. Tapi oke lah, lanjut ke baris kedua. Oh ya, soal safety, airbag dia hanya dual di bagian depan aja. Di bagian pilar tidak ada airbag. Di bagian jok depan juga tidak ada airbagnya. Jauh lebih sederhana. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Stargazer Active Improvement 2023. Pintunya masih terasa sama beratnya kayak yang di depan, khas dengan produk Hyundai. Dan pas masuk, karpetnya tetap beremboskan Stargazer di bagian tengahnya. Jadi ya cukup oke lah. So, begitu jadi serasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Stargazer tahun 2023 versi Active Improvement. Iya, nah pertama-tama kalau soal space, Stargazer masih juara di kelasnya. Iya, karena kan secara interior room dia yang paling lega di antara semua LMPV yang ada di Indonesia. Nah, untuk varian Active seperti ini, dia memang bench ya. Jadi bench seat bukan captain seat seperti di tipe Prime. Termasuk finishing joknya sama kayak di depan, jadi dia fabric dengan efek kayak jeans gitu di bagian tengahnya. Ini bagus banget menurut kita sini. Gue lebih suka ini dibanding yang kulit, karena yang kulit tuh kayak kukulitan dan malah jadi panas. Kalau ini malah jadi kayak lebih adem menurut gue. Nah, soal ruangan, ini jok udah gue set ke posisi membuka. Gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 8 jari, jadi masih lega banget. Headroom sama, dia juga masih ada lebih dari 5 jari. Jadi rata-rata orang Indonesia masih bisa masuk tanpa masalah sama sekali. Nah, improvement di bagian interior itu justru ada di baris kedua. Iya, dibanding tipe aktif yang lama, ini nih yang berubah nih. Sebelumnya, untuk tipe bawah seperti ini, tipe aktif, ini tuh hanya ventilator aja, alias kipas gitu ya. Seperti yang kalian temukan di LCGC MPV, LCGC 7-seater gitu ya, kayak Calya, Sigra gitu. Tapi sekarang, dari varian terbawah seperti ini sampai varian teratas, semua udah dapat double blower. Akhirnya, jadi semua varian Stargazer udah dapat double blower, AC dingin. Ini dingin ya, bukan kipas, yang bisa mendinginkan baris kedua hingga baris ketiganya. Jadi ini penting banget di Indonesia yang iklimnya sering panas. Nice. Sisanya masih cukup serupa. Soal penyimpanan memang dia tidak ada seat back pocket sama sekali di bagian baris keduanya. Jadi polosnya seperti ini, dan juga karena tengahnya ini dia nggak ada armrest, malahan dia ada ruangan tambahan open storage. Di bagian tengah sini nih. Ini dalam banget kayak bucket gitu ya. Jadi kalian bisa nyimpan barang-barang. Baris kedua di bagian tengah sebelah sininya. Door trim, jadi dia sama kayak di depan. Dia kehilangan aksen soft touch di bagian pintunya. Dia full hard plastik semua dengan efek jahitan palsu. Dan untuk bagian pembuka pintunya, dia juga warna hitam polos seperti itu. Namun at least tetap nge-retain power window di semuanya. Dan juga tetap ada bottle holder yang gampang dicapai di bagian depan situ. Dan di bawahnya pun masih ada cup holder dan bottle holder lagi. Jadi secara praktikalitas dia masih sangat oke banget. Nah, ke atas masih dapat grab handle dan juga ada hook buat kalian gantung baju, termasuk di bagian joknya juga. Ini ada ISOFIX tethering point. Jadi kalau kalian pengen taruh child seat, ini pun jadi mudah dan gampang banget. Sebelah sini nih.
Nah, untuk joknya juga, ini dia masih bisa di recline tentunya ya. Recline-nya joknya itu sampai segini. Nah, ini lagi-lagi menjadi salah satu daya jual Stargazer karena kan dia belt line-nya tinggi, jadi duduknya tuh kayak agak tenggelam gitu. Kalau kalian buat road trip tuh ini nyaman banget. Headrest-nya memang hanya 2, jadi bagian tengah di sini nggak dapat headrest ya. Kalau kalian berdua di tengah, ini duduknya tuh jadi enak dan PW banget. Oke, untuk urusan baris ketiga dan bagasi sebenarnya sama aja sama varian-varian yang atas, jadi gua nggak akan bahas lagi. Kalau kalian pengen nonton review terlengkap mengenai Stargazer, kalian bisa tonton di video Hyundai Stargazer kita di sebelah sini. Waktu itu kita review yang tipe Prime paling lengkap, dan itu bagasi dan baris ketiganya sebenarnya sama aja kayak gitu. Nah, sekarang langsung kita lanjut ke hal annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu. Let's go. Walaupun ia tetap keren dan nyaman, namun karena improvementnya sedikit pasti ada yang menimbulkan. Karena itu inilah 3 annoying bukan di Hyundai Stargazer Active Improvement 2023. Ternyata selain setir yang belum dilapis kulit, ada satu fitur yang menghilang di varian Active ini yang ada di varian Prime, yaitu kalau kita cek di sini, dia hanya tilt dan tidak bisa teleskopik. Iya, itu cukup unik ya, dan jarang dibahas oleh yang lain karena biasanya kan kalau satu mobil udah teleskopik, semuanya teleskopik gitu. Tapi untuk varian bawah seperti ini, dia hanya tilt aja, belum teleskopik. Kalau di tipe-tipe Stargazer yang udah punya auto power window untuk sisi drivernya, kalian bisa buka dan tutup jendelanya lewat kunci kan. Tapi karena ini dia masih belum auto sama sekali, maka dia kehilangan fitur untuk buka jendelanya lewat key fobnya. Jadi ya jendelanya tidak bisa dibuka dari luar sama sekali. Dan hal paling annoying dari si Hyundai Stargazer tipe aktif yang improvement maupun yang non-improvement adalah kalau kalian lihat di bagian brosurnya, pilihan warna dari mobil ini sebenarnya mirip dengan trim-trim yang atasnya, kecuali satu. Iya, jadi dia kehilangan satu warna yang ada di tipe atas, yaitu mangrove brown. Iya, jadi kalau kalian lihat di sini nih, dia pilihan warnanya ada Titan Grey abu-abu, ada magnetic silver, ada creamy white pearl, ada midnight black pearl kayak gini, dan ada dragon red pearl yang warna merah. Tapi dia tidak ada warna coklat. Dan warna coklat itu adalah warna favorit dari lineup Stargazer menurut kita, karena warnanya tuh unik banget, kayak coklat Milo gitu ya. Dan di tipe aktif seperti ini tidak ada. Namun tenang, ia tetap menjadi salah satu LMPV base pack paling baik di Indonesia dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Hyundai Stargazer Active Improvement. Rata-rata reviewer sadar bahwa warna airdam bagian bawah sini itu berbeda untuk tipe aktif seperti ini karena kan dia warna hitam plastik cladding kayak gini ya, nggak silver kayak varian yang atas. Tapi jarang reviewer yang sadar kalau bentuk airdamnya ini, honeycomb-nya ini beda. Iya. Jadi untuk tipe yang aktif kayak gini, dia honeycomb itu kayak bentuknya segitiga dan dia full sampai samping sebelah sini. Sedangkan untuk tipe Prime, dia ada kayak fake brake duct gitu di bagian sini desainnya tuh. Dan kalian tahu kan, kalau kita di Laknats itu kita nggak suka yang fake-fakean. Jadi ada desain fake brake duct seperti ini menurut kita unnecessary. Yang artinya, airdam yang varian aktif lebih bagus dibandingkan airdam yang tipe Prime. Karena dia full seperti ini, tidak ada yang palsu. Kalau kalian beli Stargazer yang tipe atas yang warna hitam kayak yang punya Eja CVT Indonesia, itu kalian bisa lihat di sini, itu dia di blackout dengan stiker warna Dove. Iya, jadi ya kayak mobil-mobil pada umumnya gitu ya. Tapi kalau kalian beli warna hitam di tipe aktif seperti ini, malah kalian dapat glossy pillar. Iya, karena dia tidak dikasih stiker apa-apa. Ya well, memang ini tanda kutip menghemat, tapi kesannya malah kayak pilar-pilar piano black mobil yang mahal gitu ya. Bahkan di sini kalian bisa lihat ada kayak pearl-pearlnya gitu, karena ini cat yang tidak dilapis stiker lagi. Dan menurut kita ini malah jadi lebih premium dibanding tipe atas yang di stiker-stikerin kayak gitu, malah jadi Dove. Ini gloss. Dan hal yang paling interesting dan pastinya bikin kalian para calon pembeli Stargazer senang adalah soal harga. Iya, kenapa? Karena Stargazer Active Improvement 2023 ini tidak mengalami kenaikan harga sedikit pun dibanding price list yang sebelumnya. Untuk varian manual dia ada di 247 juta, untuk varian otomatis atau IVT dia ada di 260 juta rupiah on the road Jakarta. Nggak naik sama sekali, padahal kalian dapat improvement berupa pelek alloy dan double blower yang beneran AC. Jadi kalian menang banyak sebenarnya. Yaks, oke.
Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Hyundai Stargazer Active Improvement tahun 2023. Menurut kita, update di mobil ini, ya walaupun tergolong cukup minimalis gitu ya, tapi sedikit memberikan competitive edge dibanding para rivalnya yang base spec-nya tuh masih pelek kaleng, masih minim fitur, dan juga pastinya tidak memiliki double blower. Ini sebagai varian termurah, sekarang sudah punya double blower dan juga sudah punya pelek alloy yang memberikan dia tampang yang tidak terlalu base spec banget. Kalau orang lihat ini di jalan, mungkin bisa aja dikira tipe Trend. Iya, satu tipe di atasnya, karena sekarang jadi agak susah bedain eksteriornya antara tipe Active dengan tipe Trend seperti ini ya. Dan yang keren juga seperti yang gue bilang tadi, mobil ini tidak mengalami kenaikan harga dibanding versi yang sebelumnya yang belum ada double blower dan belum ada pelek kalengnya. Jadi sebenarnya oke banget improvementnya gitu. Nah, bicara soal harga, mobil ini sendiri ada dua tipe transmisi, ya ada versi manual dan versi otomatis. Versi yang manual itu dijual dengan harga 247,2 juta rupiah untuk Jakarta, dan untuk versi Matic seperti ini itu ada di 260 juta rupiah OTR Jakarta, yang harganya menurut kita masih bersaing banget, mengingat Stargazer dari semenjak awal ia meluncur sudah menjadi benchmark dan salah satu LMPV paling baik yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi oke banget lah improvementnya. Seperti itu. So thank you banget ke Hyundai Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulai Stargazer Improvement Active ini di Lakna Soto Jangki pada saat dia launching. Launchingnya sendiri berada di Hyundai Driving Experience yang ada di daerah SCBD, dan kalian bisa main-main ke sini, kalian bisa ngecas mobil-mobil listrik kalian di sini kalau kalian mau sekalian ngopi-ngopi dan ngeliat produk terbarunya Hyundai. Jadi keren banget. So thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki ini. Support selalu up to date dengan review-review mobil yang menarik dan pastinya review mobil base spec yang seperti ini juga. Oke, sekian aku sih Hyundai Stargazer Active Improvement terbaru ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.